Apa yang langsung kalian bayangin ketika kalian mendengar kolor hijau? Kalau gue sendiri sih, jujur aja, gue sangat trauma pada saat itu ketika gue masih kecil mendengar sosok kolor hijau. Yang mana kita semua tahu kolor hijau akan datang ke rumah kita ketika kita tidak ada bambu kuning dan juga daun kelor di depan pintu. Di video kali ini kita akan membahas dengan lengkap dari mana asal-usul kolor hijau dan dari mana berita awal tentang kolor hijau tersebut. Serem sih sebenarnya, tapi kita akan bahas tentang kolor hijau ini, dari mana sebenarnya teror tersebut bisa muncul. Jadi ini kita bakal sedikit flashback ya teman-teman ke masa-masa tahun 2000-an. Dimana itu orang-orang kayak gue nih yang seumuran gue, yang saat ini umurnya 30-an, pasti pernah mendengar tentang kolor hijau ini. Dimana pada saat itu kita semua takut, saking takutnya gue dan teman-teman gue itu sampai nyari bambu kuning dan juga daun kelor. Untuk apa? Untuk dipasang di depan pintu rumah. Tujuannya untuk apa? Supaya kolor hijau tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Ya kalau diinget-inget tahun 2000-an saat itu tuh kayak hal yang bodoh buat saat ini. Karena buat apa kita nyari bambu kuning dan juga daun kelor ditaruh di depan pintu. Oke guys, sekarang kita bakal bahas dari mana asal-usul kolor hijau tersebut. Pada masa tahun 2000-an, hantu kolor hijau ini atau sosok kolor hijau ini benar-benar sangat eksis di perbincangan warga-warga saat itu. Jadi dari mana asal kolor hijau tersebut? Cerita tentang kolor hijau pertama kali mencuat dari daerah Bekasi dan sekitarnya. Sekitar tahun 2001 sampai 2003, waktu itu muncul banyak laporan dari warga yang mengaku rumahnya didatangi makhluk misterius, tinggi dan besar. Tubuhnya hitam legam, rambutnya jabrik seperti orang kesetrum, dan yang paling ikonik, dia cuma pakai kolor berwarna hijau. Makhluk ini sering muncul ketika tengah malam. Dan yang paling seram ketika dia menculik anak-anak dan juga perempuan muda. Banyak yang percaya kalau kolor hijau itu ternyata adalah peliharaan dari dukun yang menyalahgunakan ilmu hitamnya. Tapi tunggu dulu. Ada juga beberapa orang yang tidak percaya dengan adanya sosok makhluk dari kolor hijau tersebut. Dan sebagian orang juga percaya kalau kolor hijau itu ternyata bukan sosok makhluk gaib, melainkan kolor hijau adalah sebenarnya manusia juga seperti kita, hanya menggunakan ilmu hitam, tapi memang disalahgunakan untuk menyatroni rumah-rumah warga atau rumah-rumah orang untuk diambil barangnya. Dalam tanda kutip ini adalah maling sebenarnya. Dia sengaja menggunakan tampilan yang seram supaya bisa mengecoh orang-orang yang memang menjadi target mereka. Bahkan dulu sempat ada isu penangkapan pelaku yang katanya ngaku sebagai kolor hijau. Tapi karena rumor dan cerita udah menyebar luas, masyarakat tetap percaya kalau ada versi gaib dari kolor hijau yang nggak bisa dilawan pakai cara biasa. Saking takutnya pada masa-masa itu, di mana era kolor hijau sedang berjaya namanya, orang-orang itu banyak banget yang sampai cari bambu kuning dan juga daun kelor. Dan bahkan nggak jarang orang sampai cari benda-benda lain yang bisa menangkal kedatangan dari kolor hijau tersebut. Nah teman-teman, dari beberapa penangkal yang udah gue sebut tadi, bambu kuning, daun kelor, dan juga raja yang dipasang di atas pintu depan rumah kalian, ada juga nggak nih kalian punya penangkal lain yang kalian pasang di rumah kalian pada tahun 2000-an tersebut? Komen di kolom komentar guys. Cerita kolor hijau pertama kali mencuat dari desa Cijengkol, Setu, Bekasi, 20 Oktober tahun 2003. Malam itu sekitar jam setengah 11 malam, rumah seorang warga disatroni perampok. Dan si pelaku ini hanya pakai kolor hijau. Seperti menggunakan ilmu hitam.
Sang pelaku berhasil mengobrak-ngabrik isi rumah untuk mencari harta yang bisa diambil. Parahnya lagi, sang pelaku sempat memperkosa korban yang tidak bisa melawan sama sekali. Istri, orang tua, dan anak saya tidak bisa berteriak, ujar suami korban yang berinisial BA. Apalagi, sang pelaku juga sempat menodongkan golok ke leher korban. Saking hebohnya kasus ini, ternyata penyebarannya nggak cuma di satu tempat aja guys. Isu tentang kolor hijau ini sampai kesebar ke berbagai daerah. Aduh, emang bener-bener meresahkan sih. Contoh kasus dari daerah Banyumas, November tahun 2002. Di desa Karanggintung, Kemranjen, Banyumas. Seorang pria yang disebut-sebut sebagai kolor hijau berulang kali masuk ke rumah pada dini hari. Suka mendekati kamar perempuan dan melakukan pelecehan. Dan ternyata pelakunya ini adalah manusia biasa yang mengalami gangguan kejiwaan guys. Aduh, ada-ada aja. Berusia 31 tahun, kemudian dia tertangkap sebagai oknum yang meresahkan warga. Yang menarik, pengakuan korban tentang wujud si pelaku memang jauh berbeda dengan sosok kolor hijau yang muncul di Bekasi. Dan ternyata versi dari Rosadah ini berbanding terbalik dengan kisah yang ada di Banyumas. Yang mana di kisah Rosada ini, sosok dari kolor hijau tersebut adalah sosok siluman jelek yang hanya menggunakan celana dalam berwarna hijau. Tubuhnya bulat, perutnya besar, telinganya panjang, mulutnya monyong seperti babi, dan mukanya juga bulat, pendek, dan gendut. Ya gitulah, ujar Rosada mencoba mendeskripsikan sosok si pelaku. Aduh, emang resahin banget ya orang-orang seperti ini ya. Jadi selain dia meresahkan warga, tapi dia nih sosok kolor hijau ini juga ngerugiin banyak warga tentunya. Tapi kalau menurut gue ya, ini memang sebagai akal bulus dari para penjahat yang memang memanfaatkan ketakutan orang lain untuk melancarkan aksi kejahatannya. Jadi orang-orang seperti itu atau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ini memang benar-benar memanfaatkan keadaan yang sedang berkembang pada saat itu. Ya wajar sih, pada tahun 2000 memang kita belum terjamah oleh yang namanya internet. Jadi semua berita yang beredar itu tersebar dari mulut ke mulut. Ya, itulah fungsinya internet. Jadi kalau sekarang ada berita sedikit seperti itu, tentunya kita langsung searching di internet, berita itu valid atau enggak. Kalau dulu tuh susah banget memang. Nah, dari situlah muncul distraksi, di mana para penjahat itu memang memanfaatkan keadaan yang kita alami. Semakin kita takut, semakin mereka lancar menjalankan aksinya. Cerdik sih, tapi jahat. Karena kejadiannya makin sering, keresahan warga tuh makin terasa. Malam-malam jadi parno, pintu dikunci berlapis, bahkan ada yang nggak berani ke kamar mandi sendiri. Gue sendiri dulu sempet takut, parah sih. Pas denger kabarnya, nyokap gue sampai beli bambu kuning buat ditaruh di depan pintu. Saking parnonya, tiap ada suara aneh langsung mikir, jangan-jangan ini kolor hijau. Banyak warga juga jaga malam, ngadain ronda tiap hari. Bahkan anak-anak dilarang main keluar lewat maghrib. Tapi tunggu dulu, walaupun beberapa kasus itu ternyata adalah fake, adalah orang ternyata, bukan sosok makhluk gaib. Tapi ternyata menurut kriminolog UI, Roni Niti Baskara, bilang kalau kolor hijau itu bisa aja beneran ada. Dan ternyata di beberapa daerah itu ada ilmu hitam yang syaratnya bener-bener bikin kita merinding. Bahkan katanya harus menggunakan atau melakukan tindakan yang sangat keji berkali-kali untuk menaikkan tingkat kemampuan ilmu hitam mereka. Jadi guys, jangan sekali-sekali kita ngeremehin ilmu mistis atau unsur mistis, karena bisa jadi hal tersebut ditunggangi oleh kejahatan. Ya teman-teman, jadi sebenarnya gue tuh paling merinding kalau udah ngomongin hal-hal yang berbau mistis. Tapi lebih merinding lagi ketika kita tahu ada orang yang menggunakan hal mistis dan hal goib untuk ngerugiin orang lain. Parah sih. Padahal ya teman-teman ya, kalau sekarang itu kan kita sudah dipenuhi oleh teknologi yang dibanjiri dengan informasi. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk gampang ke-trigger dengan cerita-cerita yang masih katanya. Contoh seperti cerita kolor hijau tersebut. Iya, ngomong-ngomong soal hal mistis dan hal gaib, gue tuh percaya banget kalau kita memang diciptakan itu berdampingan dengan dunia gaib. Tapi asal niat kita baik dan pikiran kita positif, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan berjalan seiring berjalannya waktu. Dan gue yakin banget nih, teman-teman yang saat ini sedang menonton adalah orang-orang yang cerdas,
Bisa bedain mana yang fakta dan mana yang bukan fakta atau cuma sekedar mencari sensasi. Bisa filter dulu berita ini benar atau cuma sekedar cari sensasi sebelum ambil kesimpulan. Karena percaya dengan hal mistis itu boleh banget, tapi jangan sampai membuat kita toksik kepada orang lain. Dan nggak lengkap kalau kita nostalgia tentang kolor hijau kalau kita nggak lihat video tentang kolor hijau itu lagi. Dan gue punya beberapa videonya, kalian bisa nostalgia dulu sama sosok kolor hijau ini. Let's go. Setelah kasus ini viral, cerita kolor hijau sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah. Bahkan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kolor hijau adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa wanita. Nah, jadi gimana menurut kalian guys? Beneran ada sosok kolor hijau tersebut atau cuman mitos yang ditunggangi oleh orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan? Atau memang beneran ada sisi gelap yang sampai saat ini kita belum bisa pahami tentang kolor hijau? Kalau kalian pernah dengar dan juga ngalamin sendiri dengan cerita seram yang serupa, kalian boleh banget langsung komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, terus juga di komen dulu, di like juga, lalu juga di share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang tahu tentang kisah-kisah mistis atau hal-hal goib, supaya kita bisa sama-sama waspada dengan hal-hal seperti cerita yang barusan gue ceritain. Dan yang paling penting, kita harus tetap berpikir secara logis dan menanggapi hal-hal mistis atau cerita mistis yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan kita akan bahas-bahas cerita atau hantu-hantu pada tahun 2000-an. Buat teman-teman yang saat ini lagi dalam perjalanan pulang di tengah malam, hati-hati di jalan kalau misalkan kalian dengar suara langkah kaki atau suara-suara aneh yang ada di belakang kalian. Bisa jadi itu dia.